Selamat pagi teman-teman, saudara dan sahabat terkasih. Kita berjumpa hari ini, hari Kamis, dengan bacaan dari Yosua bab 7 ayat 20 sampai dengan 21. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka kuambil. Semua itu kusembunyikan dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali." Saudara dan sahabat terkasih, ketika melihat anaknya berbohong, seorang ibu menjadi heran. Mungkin itu juga pengalaman masa lalu saya ketika anak-anak masih kecil, juga bapak ibu yang sebaya dengan saya, serta adik-adik. Dia pun bertanya kepada temannya, "Mengapa anak saya bisa berbohong ya? Siapa yang mengajarinya?" Temannya menjawab, "Dia melihat teman-temannya. Dia pun melihat tayangan-tayangan di media sosial. Dan dari situ ia tahu bagaimana berbohong." Memang pelanggaran atau dosa tidak terjadi begitu saja. Ada prosesnya. Alkitab mencatat tentang proses pelanggaran atau dosa yang diperbuat oleh Akan. Ada 3 tahap yang disebutkan di sini yang menunjukkan proses pelanggaran atau dosa tersebut. Yaitu yang pertama, melihat. Tidak bisa dipungkiri bahwa kadang tanpa sengaja seseorang melihat sesuatu yang bisa membawanya ke perbuatan dosa. Sangatlah mungkin bahwa Akan tidak hanya selintas melihat barang-barang itu. Itu artinya bahwa istilah melihat di sini lebih dari sekedar melihat. Mungkin lebih tepat dipahami dengan istilah memperhatikan. Kemudian yang kedua, mengingini. Itu sama artinya dengan menyenangi atau menyukai. Ini adalah perasaan yang mau memiliki sesuatu. Ketika tahap melihat itu tidak dihentikan, maka timbul keinginan dalam diri kita atau seseorang untuk memiliki atau merasakannya. Perintah ke-10 tegas menyatakan bahwa larangan seseorang mengingini sesuatu yang bukan miliknya. Sebenarnya di tahap itu seseorang bisa menghentikan proses terjadinya dosa, yaitu dengan mengabaikan keinginan itu. Namun kalau keinginan itu dibiarkan hidup dalam dirinya, pasti cepat atau lambat dia akan mewujudkannya.
Yang ketiga, mengambil dan menyembunyikan. Setelah melihat dan mengingini, mau tidak mau dia didorong untuk bertindak, yaitu mengambil dan menyembunyikannya. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Daud. Daud melihat istri Uria yang sedang mandi, lalu ia mengingininya. Akhirnya dia berbuat zina dengannya. Bukan tidak mungkin proses seperti ini menghantui kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa kita lihat di dunia ini. Entah itu benda, entah itu lawan jenis atau jabatan. Kalau kita melihatnya dengan cara sungguh-sungguh memperhatikan, maka timbul keinginan untuk memilikinya. Setelah itu, kita bisa berbuat dosa. Mari kita, saya, dan kita semua waspada dengan segala hal yang ditangkap oleh panca indera kita. Jangan mengingini yang bukan milik kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, lepaskan dari pikiranku keinginan untuk memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak benar. Amin. Selamat pagi sahabat. Selamat berkarya. Selalu sehat. Semoga kita orang yang lemah ini semakin dikuatkan oleh bacaan pada hari ini. Saya dan kita semua. Amin.